Trigo yo ho. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Quest Review Yuhu. Podcast Bapak-bapak bahas One Piece. Oke, kali ini kita akan menjawab komen dari salah satu nakama yang udah sempat komen di video kita yang lalu. Keren banget, thank you. Thank you ya. Kali ini kita akan bahas mengenai seseorang yang memiliki potensi untuk membuat masalah di masa depan. Yup, Tidak lain dan tidak bukan adalah Kurohige. Oke, sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa semua yang kita bahas di sini adalah berasal dari teori dan pemikiran para Quest Review. Tapi apabila nakama memiliki pendapat yang berbeda, silakan Drop your comment. Kita diskusi baik Yoi. di kolom komentar. Sebelum itu subscribe dulu dong. Biar kita makin semangat. Asik. Udah kayak YouTuber Beneran aja. Jadi kita bakal ngomongin Kurohige. Kurohige Bang Jadi JR. menurut saya ini Kurohige ini Mas Jur ya. Orang karakter yang tidak pernah saya prediksi akan muncul di dalam One Piece sebagai antagonisnya. Karena saya berpikir One Piece ini ketika awal-awal muncul kan, ya antagonisnya itu banyak protagonis. Marine. Jadi protagonisnya bajak laut. Nah, ini yang memang agak kebalik ya mindsetnya ya. Kan biasanya protagonis ya Marine, terus penjahatnya ya angkatan bajak laut gitu. Nah, tapi ini memang karena ini kisahnya ini kan bajak laut ya, jadi penjahatnya ya udah Marine gitu. Nah, itu benar karena saya beranggapan itu musuhnya Luffy ya udah angkatan laut gitu, bukan bajak laut. Iya. Karena kan awal-awal muncul dia kan berkelahi sama angkatan laut, dikejar dan sebagainya. Baru pas ketemu yang bajak laut gak kayak bagi, dan saya beranggapan bajak laut yang gak OP amat gitu. Berarti saya beranggapan pasti musuhnya nih Marine gitu. Tontonnya muncul Pak Kurohige. Waduh, barbar si doi. Barbar. Oke. Marshall D. Teach atau panggilan kerennya Kurohige adalah sosok yang menurut saya Bang JR paling kontroversi di dunia One Piece. Berarti kita bakal ngomongin konspirasinya Kurohige. Iya, konspirasinya Kurohige. Saya suka ini. Kenapa bisa dikatakan dia adalah karakter yang paling kontroversi? Karena dialah satu-satunya yang melanggar hukum alam di dunia One Piece. Maksudnya gimana, Bro? Satu-satunya orang yang mampu memakan 2 buah iblis. Oh iya, dia punya kekuatan Gura-Gura Nomi dan Yami Nomi. Kalau pada dasarnya kan orang yang memakan 2 buah iblis itu kalau nggak salah akan meledak. Betul Bang JR, akan meledak. Kok bisa seorang Kurohige bisa 2 buahnya? Bisa. Oke, kita bakal ngomongin konspirasi. Oke, ini cocokologi sih. Cocokologi aja. Karena kita tahu kalau di dalam dunia One Piece ini ada namanya World Government. Nah, dan isi-isinya World Government ini ada anak cucu turunannya itu Tenryubito. Nah, dan Tenryubito ini menganggap dirinya itu adalah makhluk paling unggul dan menganggap makhluk lain itu adalah budak. Dan kebanyakan tokoh-tokoh yang ada di dalam One Piece ini pernah menjadi budaknya Tenryubito, seperti contohnya Boa Hancock, terus Bartolomeo Kuma, dan bahkan Ivankov kan pernah. Dan bahkan saya menariknya saat ini ketika muncul Gorosei yang bernama Saturn itu, saya sempat bahas kemarin, bahkan ya di dalam otak saya ini teman-teman ya, kalau si Kurohige ini korban atau subjeknya dari Saturn. Iya. Karena menurut saya kenapa dia bisa menggunakan 2 buah setan, saya yakin dia itu hasil dari hasil dari kelinci percobaannya Saturn gitu. Bisa jadi sih begitu, Bro. Oke, betul. Bisa jadi Bang JR. Iya. Karena ada teori yang mengatakan bahwa apakah Kurohige ini pemakan buah iblis tipe Zoan, yaitu hewan langka, hewan yang bernama Kerberos. Oh ya, anjing berkepala 3. Kalau dalam mitologi Nani dia tuh penjaga gerbang neraka. Saya tahu banget itu, Bang. Ya, Kerberos. Kepala 3. Ya. Tiga kepribadian juga. 3 kepribadian. Atau ada make sense. Atau ada teori yang lain. Pemakan buah OP Nomi yang sebelumnya membuat
Kurohige ini sebagai subjek penelitian untuk menanamkan 3 hati di dalam tubuhnya. Oke, berarti kalau tiga hati ini agak-agak mirip kayak Naruto ya. Kalau Naruto tuh siapa nih? Pokoknya ninja mana tuh yang punya 4 kepala? Iya, ya kan 4 ya kan? 4 elemen ditanam kan, makanya dia immortal gitu kan. Betul Bang JR. Iya. Itu teori teorial dari Nakama. Oke. Itu agak make sense juga ya, dia memakan buah tipikal swan Carberus itu ya. Atau dia memang dioperasi subjek penelitian oleh pemakan buah Opiopinomis. Tapi gini Bang Jo, kita tuh nggak boleh lupa kalau di dunia nyata tuh ada satu nama penyakit berkepribadian ganda. Oh iya. Ada film bahkan yang sampai punya 10 kepribadian. Dia bisa jadi anak-anak, dia bisa jadi ibu, bisa dia jadi bapak-bapak, bisa jadi perempuan. Jadi itu adalah mungkin lebih tepatnya menurut saya. Ini agak bertentangan lagi sama saya ngomong subjek tadi nih. Bisa jadi, ini kan teori teman-teman, bisa jadi dan ini memiliki beberapa kepribadian. Dan masing-masing dari kepribadian itu mempengaruhi pikiran, organ tubuhnya dia sehingga dia bisa memakan 2 buah iblis. Memang ini agak aneh, tapi ada satu kejadian di dunia nyata bagaimana kuatnya kekuatan pikiran Bang Jo. Kekuatan pikiran itu bisa membuat seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Salah satu contohnya ada kejadian dulu, ada seorang yang terjebak di dalam tempat penyimpanan daging beku. Jadi dia terjebak di situ. Jadi selama fase dia menuju kematian, dia menulis saya sedang kedinginan yang pertama. Yang kedua mungkin sebentar lagi saya akan tertidur. Yang ketiga dia tulis goodbye. Lalu besok paginya tiba-tiba ada orang datang ke perusahaan itu dan dia buka lemari es itu, dia ditemukan meninggal dalam keadaan kedinginan atau yang kita kenal dengan bahasa hipotermia. Tapi menariknya Mas Jo, ternyata itu mesinnya rusak. Tapi karena dia percaya kalau dia berada di dalam mesin es yang dingin, pikirannya itu mempengaruhi hatinya sehingga dia meninggal dalam kondisi dingin. Bisa jadi Bang Jer. Karena kekuatan pikiran. Iya. Bisa jadi Bang Jer. Oke, tentang Kurohige tadi Bang Jer. Ya. Kita runut kembali nih. Ya. Jadi ada beberapa di episode One Piece sudah ada nih beberapa orang yang mengatakan kalau Kurohige ini agak berbeda. Oke. Pertama, di Mocktown ya, sebelum Skypiea. Ya. Jaya Island. Ya. Luffy dan Zoro sempat mengatakan sebelum diceramahi, setelah diceramahi oleh Kurohige, Luffy dan Zoro sempat mengatakan, dia kata Nami, dia itu kenapa selalu mengganggu kita katanya. Ya. Kata Luffy bilang, menurutku itu bukan dia. Gimana maksudnya kata Nami. Ya. Zoro juga menjawab, mungkin bisa jadi mereka. Oke. Jadi dia Zoro dan Luffy menyebut Kurohige ini dengan kata mereka. Oke. Karena mereka ini kan subjeknya bukan satu. Berarti lebih dari satu. Kemudian next selanjutnya Marco. Ya. Marco sempat bilang tubuh Kurohige ini unik. Berbeda dari orang pada umumnya. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, Shanks dan Buggy mengatakan kenapa Kurohige tidak pernah tidur. Oke, menarik itu ya. Iya. Kalau Shanks pernah berkata kalau saya seperti orang yang tidak pernah tidur itu mungkin saya akan menikmati hidup lebih banyak. Ya benar karena dia menikmati waktu yang cukup panjang. Iya, cukup panjang. Kemudian selanjutnya ada yang terbaru Bang Jer, Gorosei Saturn. Sempat mengatakan bahwa dia berasal dari keturunan yang spesial. Oke. Dan terakhir Katerina Devon. Bang Jer tahu Devon? Tahanan Impel Down level 6. Betul. Dia namanya sampai dihapus di dalam sejarah. Kenapa? Karena saking brutalnya Katerina. Kok bisa dia tunduk dengan Kurohige? Padahal kalau kita tahu Katerina dan teman-teman lain di Impel Down level 6 tidak mungkin mau menjadi anak buah. Betul. Dia sempat menjawab Kurohige ini spesial. Oke, berarti di pandangan orang-orang di dalam dunia One Piece ini sudah tahu Kurohige ini spesial. Apalagi Saturn tahu asal usulnya. Berarti apa yang saya katakan tadi ini bisa jadi runtuh nih Mas Joel, soal dia berperan ganda, bisa jadi dia nih subjeknya kelinci percobaannya Saturn. Iya. Bisa jadi Bang. Iya, bisa jadi. Dan menariknya dia ini kan juga punya 2 kekuatan buah setan juga. Buah setan Yami dan Gura Guronomi. Bahkan tadi Mas Joel kan sempat singgung di Mocktown itu.
Jadi saya tuh kalau saya perhatikan Kurohige nih mulai agak connect dikit. Kurohige nih kadang-kadang dia bijak, betul. Kadang-kadang dia kekanakan, kadang-kadang dia bengis. Brutal, bengis. Iya. Nah, momen dimana dia bijak itu soal dia bicara soal mimpi manusia betul. Yang tidak akan pernah berakhir. Itu keren banget kata-kata. Saya sempat ngefans sama Kurohige saat itu. Saya ngefans dengan kata-kata itu. Okay. Tapi begitu Kurohige melawan sorry to say Ice. Ya di pulau apa itu pokoknya ketika itu baru dipukul sedikit dia menjerit kepanasan kayak anak-anak. Dia kan kayak nggak mencerminkan dia yang brutal dan sangat seperti itu, baru kena dikit tapi dia menjerit seperti bocil gitu loh. Tetapi di satu sisi ketika di Marineford dia menunjukkan kebrutalannya. Mungkin bisa jadi ya dia tuh punya tiga kepribadian lagi nih bro. Atau mungkin dia memang subjek gitu, atau mungkin dia memang terakhir unik gitu. Betul Bang JR, bisa jadi itu. Yeah. Seperti yang kita ketahui Bang JR, Oda itu kan jenius. Ya, penuh dengan Oda misteri. Sensei penuh dengan misteri. Ya. Selalu menyisipkan clue, menyisipkan kode dalam bentuk angka. Ya, Kayak contohnya kan Bang JR tahu kan di baju Luffy ada 56. Iya. 5 itu go. Oke. Nah, ya tahu lah gomu. Iya, gitu. oke. Jadi Oda Sensei ini jenius, selalu menyisipkan angka. Jadi kita akan menebak nih berdasarkan angka kru selanjutnya. Begitu pula dengan Kurohige Bang JR. Oke. Bang JR tahu berapa bounty terakhir dari Kurohige? 3.996. 3.996. Oke, bahasa Jepangnya San Kokoro. Artinya? 3 hati kalau kita. Oke, kalau ditarik ya. Kalau bahasa kan ada kan 3 kan san. Ya. Ichi ini san. Ya, ichi 1. Kemudian 9 kan Q. Ya, Q 996. Rok kan 6 kan Roku, ya, Ro. Ya, jadi 3.996 San Kyuro. Oke, berarti 3 hati. 3 hati. Kemudian di chapter 996 ada cover dari Oda Sensei. Saat di chapter tersebut covernya tentang Kurohige dengan Kudanil. Kurohige dan Kudanil. Oke. Kita tahu Kudanil ini memiliki 3 perut Bang JR. Ya, benar sekali. Dan sudah banyak mainan-mainan yang dikeluarkan tentang Kudanil yang berpakaian seperti Kurohige. Oke, kalau kita tahu lah Oda Sensei kayak gimana. Berarti kayaknya ini bakal plot twist banget ya. Plot twist banget. Kalau nanti Luffy bertarung melawan Kurohige. Dia punya 3 nyawa, coy. 3 nyawa. Saya itu berpikir sangat keras hari ini Bang Jul soal Kurohige ini. Iya. Apalagi Kurohige ini salah satu orang yang memberikan cedera di matanya Seng. Betul. Ya kan? Cedera. Bahkan ya dia itu melukai Seng jauh sebelum dia punya buah setan. Ya kan? Betul. Buah setan itu dia dapatkan pertama kali ketika dia membunuh atau enggak mengkhianati rekannya sendiri. Ya. Waktu dia bergabung dengan Shirohige kan, pengkhianat, licik, berkepribadian pokoknya kamu kampret orang ini. Kita nggak tahu nih kedepannya gimana. Apakah Kurohige ini adalah pemakan buah iblis tipe Zoan, yaitu Kerberos tadi, hewan kuno, atau memang dia berasal dari keturunan yang unik, seperti kata Gorose Saturn, atau memang ada pengguna buah OP Nomi yang mengoperasi dia. Oke, siap. Terlalu banyak teori liar soal dia ini. Soal Kurohige apalagi ini. Kan kapalnya dia tuh unik. Kayak pakai bambu tuh. Lurus kan, nggak kayak kapal-kapal lain kan. Kapalnya dia tuh kayak apa namanya? Kayak ranting, bro. Iya enggak sih? Iya kan? Padahal hanya anak magang di tempatnya Shirohige. Iya. Kalau saya ingat kata-katanya Silver Lilac. Iya, dia anak magang. Kan pernah itu ada adegan di mana dia ketemu dengan Silver Lilac waktu dia itu menyerang Boa Hancock, betul. Bahkan itu Jolly Roger-nya kan 3. Iya kan? Kita kembali ke Jolly Roger-nya aja. Benderanya, topinya ada 3 tengkorak di situ Bang JR. Wow. Aduh. Kemudian ada lagi teori liar mengenai Kurohige Bang JR. Sekarang pulau yang dikuasai oleh Kurohige adalah pulau tempat kekuasaannya Rock D. Sebek. Oke, menarik ini. Rock D. Sebek ini kalau nggak salah yang dikeroyok sama Gap sama Goldie Roger kan? Goldie Roger. Okay. Kemudian kapal dari Kurohige sendiri bernama Saber of Sebek. Oke. Kemudian yang ketiga, Kurohige ini ingin menguasai dunia.
impiannya sama kayak Sebek. Rock di Sebek. Oke, Rock di Sebek, Marcel di Tit, bisa jadi. Bisa jadi kayak Goldie Roger dan Portgas Iya, di Ace. di Rogu melahirkan Portgas di Ace. Bisa jadi. Oke. Ada Rock di Sebek menikah dengan Marcel siapa? Oke. Kalau nggak salah kan dia itu diajak join oleh Shirohige ya. Sedari dia kecil kan. Dari kecil Bang Jer. Kayak seumuran Seng kan. Seumuran Seng betul. Bisa jadi Shirohige tahu kalau itu anaknya Sebek kan dulu kan Shirohige ini adalah satu kru atau mantan krunya kan. Mantan kru dari Rock di Sebek. Wow, Kurohige menarik orang ini. Menarik Bang Jer. Padahal banget. hanya seorang anak magang tiba-tiba OP-nya dapat, liciknya dapat, teorinya dapat. Saya tuh nggak beranggapan tuh kalau Kurohige ini kuat bro. Karena kan pertama kali waktu ditunjukkan bertarung melawan Ice, dia waktu kena tombak api itu dia menjerit kayak bocil. Serius. Dan tiba-tiba Seng kalah. Saya kaget, itu plot twist banget. Ya Ice kalah. Itu plot twist banget. Apalagi dia tuh melukai wajahnya Seng, betul. Oke, nakama, silakan komen di bawah. Siapa tahu ada pendapat-pendapat berbeda dari nakama, kita diskusi bareng. Betul. Mungkin cukup sekian Bang Jer. Cukup. Saya pusing bahas dia. Pusing karena dia aneh banget nih sumpah. Apalagi sampai di Cerberus, waduh. Cerberus. Mumet sih Mas. Mumet ya. Thank you. Oke, see you next episode.